الحمد لله الذي بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أيضا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025 saat ini kita akan memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Jadi kita semua wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bangsa Indonesia, khususnya umat muslim di Indonesia yang telah selama 80 tahun pada tahun ini. Jamaah rahimakumullah, secara umum walaupun negara kita sudah merdeka selama 80 tahun, di sana sini masih banyak kita mengalami keterpurukan. Bahkan keterpurukan itu melanda dalam krisis multidimensi. Subhanallah, kita masih terpuruk dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, sosial, bahkan mungkin ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut terjadi di antara sebabnya para jamaah adalah karena kita kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, termasuk nikmat kemerdekaan ini. Jamaah rahimakumullah, secara kafah sebagai seorang muslim, saya dengan panjenengan memang selalu dianjurkan untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Maka para jamaah rahimakumullah, di saat kita sudah diberikan kemenangan oleh Allah yang berupa nikmat kemerdekaan ini, maka hal itu harus kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat An-Nasr, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat. Dalam surat An-Nasr ini para jamaah, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama para jamaah,
kita diperintahkan oleh Allah sekali lagi untuk bersyukur dengan memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua para jamaah, agar kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika kita diberikan kemenangan oleh Allah, termasuk berupa kemerdekaan negara yang kita cintai ini, kita selalu diperintahkan untuk selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka kalau di negara kita ada tradisi malam tirakatan, tentu akan lebih baik juga jika kita isi dengan kita bersyukur dengan memuji nama Allah. Kemudian kita bertasbih kepadanya, bahkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin lebih daripada itu para jamaah, jangan melupakan bahwa kemerdekaan ini di samping atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tentu dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, terutama para tokoh-tokoh kemerdekaan umatnya, para pahlawan muslim. Mari kita juga mendoakan saat malam tirakatan itu, kita doakan para pendiri, bahkan para jihad yang telah memerdekakan bangsa Indonesia ini. Jamaah rahimakumullah, tentu dengan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan berkah yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, sebagaimana yang Allah sudah dawuhkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan untuk mereka barokah yang datang dari langit dan dari bumi. Tetapi sayang mereka mendustakannya, maka Allah menurunkan kepada mereka azab sebagaimana yang mereka sudah kerjakan. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi, andai kata kita bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, masih 89% ini betul-betul mendasari kehidupan kita dengan beriman kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah, dan dengan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti para jamaah Allah akan membukakan barokah yang datang dari langit maupun dari bumi, yang semuanya itu akan menjadi sebab bahwa bangsa Indonesia, negara yang kita cinta ini, akan menjadi negara dan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawe tata tentrem, mboten kurang sandang, mboten kurang pangan, di atas dan di dalam ridha dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, 80 tahun yang telah lalu kita sudah merdeka. Kita menyadari bahwa negara Indonesia ini sekali lagi adalah mayoritas umat muslim. Maka seharusnya kita yang mayoritas ini jamaah yang harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mensyukuri kedaulatan, dengan cara kita membangun, dan bahkan kita harus selalu berusaha untuk memperkokoh persatuan dan persatuan, serta memperkokoh khususnya umat Islam di antara kita semuanya ini. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimanakah cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kata Allah para jamaah, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. 4 hal
yang menjadi sesuatu yang strategis dalam rangka agar kita mengisi kemerdekaan ini dengan melaksanakan apa? Yang pertama, iqamatus shalah. Kita harus selalu mendirikan salat sebagai umat muslim. Mendirikan salat itu dalam rangka apa para jamaah? Dalam rangka untuk membangun moralitas dan juga dalam rangka agar kita betul-betul memiliki akhlakul karimah. Dengan tegas Allah sampaikan di dalam Al-Ankabut ayat 45 bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau betul-betul kita mengamalkan ayat ini para jamaah, dengan salat itu akan mencegah diri kita dari melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Sehingga harapan kita yang mayoritas yang harus mengisi kemerdekaan ini dengan iqamatus shalah, insya Allah kita akan tercegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah tidak lagi mau melakukan korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Yang kedua para jamaah, wa atuz zakah. Apa maksudnya mengeluarkan zakat di sini? Yaitu bentuk kepedulian sosial. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang bakhil. Jangan kita melakukan hal-hal yang kemudian menyebabkan lingkungan sosial kita tidak terabaikan. Sehingga kita diperintahkan dalam ayat tadi, yaitu ita'uz zakah, mengeluarkan zakat dalam bentuk agar kita mampu melakukan yang namanya bentuk kepedulian sosial tersebut. Yang ketiga para jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jaminan, kepastian dan penegakan hukum bahwa kecenderungan kekuasaan memang mendorong perilakunya itu suka sombong, suka semau gue dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi pada saat kepemimpinan seorang yang durhaka kepada Allah. Apa itu? Yaitu mereka Fir'aun itu sombongnya luar biasa. Oleh karena itu, tetap saja para jamaah, agar kepemimpinan di negeri kita ini menjadi baik dan menjadi lurus, harus ada kelompok oposisi jamaah. Kelompok yang di luar pemerintahan, sehingga kemudian mampu mengontrol apa yang terjadi di dalam kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Bahkan dalam konteks kepastian dan jaminan hukum itu jamaah, pernah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Fatimah anak saya terbukti mencuri, saya sendirilah yang akan memotong tangannya. Ini luar biasa jika kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir para jamaah, yaitu mengabdikan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang kita sudah laksanakan harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi yang menghargai jasa para pendahulu kita, maka spirit perjuangan mereka, semangat pengorbanan jiwa raga mereka harus senantiasa kita warisi para jamaah. Dengan apa? Dengan semangat berkorban untuk kebaikan, dengan semangat melakukan kompetisi dalam pembangunan, bahkan dengan semangat melakukan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri kita yang ke-80 tahun ini menyebabkan kita betul-betul bisa kembali kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita sekali lagi agar negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويغفر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا عظيما يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر